Nah kalau dia misalnya jemaat saya, kenapa kamu pindah? Kan dia pasti akan memberikan kritikan terhadap gereja saya. Oh gini. Perbuatan baik kita itu adalah bukti. Bukti kita sudah diselamatkan, tapi bukan syarat. Dua hal yang perlu dibedakan, berkat sama keselamatan kan. Keselamatan ini kan berbicara bagaimana nanti kehidupan life after death. Sebenarnya kalau bagi aku sih visi misinya itu kalau nggak kembali kepada prinsip atau value Alkitab ya menurut saya salah lah. Iya. Salah. Jalan pagi langit membiru, langkah ringan hati bahagia. Kata pendeta, datanglah tiap minggu, iman bertumbuh lewat gereja. Bunga mekar di taman desa, harumnya semerbak kemana-mana. Pendeta sering bikin kecewa, datang sukacita, pulang terluka. Mantap. Pagi hari minum teh hangat, burung bernyanyi di atas jendela. Hati tulus, jiwa bertanya, Asik. apakah aku harus tetap ke gereja? Sebagian orang Kristen bertanya, kenapa sih kita harus ke gereja? Bukankah baca Alkitab, doa, menyembah Tuhan, berbuat baik, terus nonton khotbah di YouTube, itu kan sudah lengkap. Kalau kalian pernah berpikir seperti itu, kalian gak sendirian. Banyak orang punya pertanyaan yang sama, dan mau tanya kemana, tanya ke pendeta, takut dihakimi. Terus tanya ke siapa? Tapi jangan khawatir, saya carikan jawabannya yang relevan, logical, dan sesuai dengan firman Tuhan. Di episode kali ini, saya ditemani oleh Pastor Albert Kurniawan. Saya senang ngobrol dengan beliau. Saya tidak sungkan kalau ingin bertanya apapun tanpa merasa dihakimi atau digurui. Dan satu lagi, jawabannya bisa dicerna dengan akal sehat. Mari kita sambut Pastor Albert Kurniawan. How are you, bro? Halo. Apa kabar? Baik. Wah, thank you. Ini kesempatan yang baik sekali aku bisa membantu lah teman-teman semua untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan, terutama berkaitan mungkin sama gereja. Iya. Dan memang harus diakui sih seperti kata Dr. Tony ya, maksudnya somehow itu beberapa memang pendeta itu merasa akhirnya insecure ketika ditanya sesuatu yang quote and quote mengancam keberadaan gerejanya, mengganggu stabilitas dan lain sebagainya. Oke. Tapi thank you for all you invite me. Yeah. Yes. Sebelum kita lanjut, saya mau kasih disclaimer dulu. Ya, obrolan ini bukan untuk nyerang gereja atau pribadi tertentu, tapi ini adalah pengamatan saya tentang kondisi gereja zaman now. Bukan untuk ngejudge, tapi untuk ngajak kita semua untuk introspeksi, termasuk diri saya sendiri. Banyak orang di gereja terluka. Bener nggak? Yes. Terluka karena perkataan tajam, dihakimi, kecewa, atau kadang-kadang merasa dimanipulasi oleh gereja atau oleh oknum tertentu. Ada yang memilih untuk tidak ke gereja sama sekali, meninggalkan Tuhan. Ada yang memilih untuk tetap mengikut Tuhan, tapi tidak mau tidak mau ikut dalam perkumpulan gereja. Kalau ini perusahaan atau di dunia politik saya bisa mengerti, tapi ini real terjadi di gereja. Kok bisa begitu? Oke, jadi kita mungkin perlu clarify ya, kenapa kok orang Kristen itu pada akhirnya ada yang, saya nggak sebut orang Kristen, mungkin beberapa menyebut dirinya sebagai orang Kristen, mengalami kekecewaan. Jadi kalau aku dalam observasi pelayananku selama ini, aku melihat bahwa ada dua penyebab. Yang pertama, dia kecewa sama Tuhan. Biasanya dia meninggalkan itu karena kecewa dia sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan itu dalam bentuk misalnya dia mendapatkan pengajaran dari pendeta tertentu bahwa Tuhan itu kalau ikut Tuhan akan begini. Ada ekspektasi tertentu. Ada ekspektasi yang dibangun sedemikian tingginya, misalnya ikut Tuhan kaya, ikut Tuhan itu sehat, ikut Tuhan itu nggak ada masalah. Tetapi di dalam kehidupannya dia menemukan yang kebalikannya semua. Oke. Nah, dia kecewa sama Tuhan. Nah, yang kedua adalah biasanya kesaksian hidup orang Kristen itu yang tidak baik. Nah, kesaksian hidup orang Kristen ini kan beragam, mulai dari pendeta sampai orang awam. Jadi kita pernah mungkin mendengar satu selentingan atau jargon yang bilang
wih kok orang Kristen kayak gitu ya? Iya. Gara-gara dia bisnisku bangkrut. Gara-gara dia keluargaku hancur. Gara-gara pendeta ini aku itu dikutuk. Aku kurang lebih 1-2 bulan lalu itu seorang jemaat itu telepon saya bilang di satu gereja dia itu betul-betul keluarga ini mengalami masalah rumah tangga. Ya, jadi pribadi ini kontak saya dan mengatakan dia dijudge oleh hamba Tuhan bahwa dia kalau melakukan perceraian dia akan masuk neraka. Oke. Nah, hal itu yang membuat orang-orang yang seperti ini kecewa. Jadi tipikal yang kedua ini yang kita perlu consider adalah orang-orang kecewa karena melihat kehidupan orang Kristen, termasuk salah satunya pendeta. Bukan hanya dari segi kehidupan pendetanya, tetapi perkataannya, pengajarannya yang menurut saya tidak kembali kepada firman. Gitu. Tapi yang dikatakan bisa benar, tapi dikatakan dalam cara yang salah. Harus dilihat ya. Kalau misalnya kembali kepada contoh yang tadi saya maksudkan, ya keliru lah. Keliru. Bagian Alkitab mana yang mengatakan bahwa perceraian itu akan membawa seseorang ke neraka? Enggak. Oke. Gitu. Jadi kita harus kembalikan bahwa perkataan pendeta itu bukan perkataan Tuhan, gitu. Kenapa kok bisa sampai berkata seperti itu? Ada keuntungan apa bagi pendeta untuk berbicara? Ya dia ingin memberikan sebuah hal yang menakut-nakuti jemaat tersebut supaya tidak terjadi perceraian, gitu loh. Gitu. Jadi dia narasi yang diutarakannya adalah berupa menakuti, mengintimidasi supaya kamu jangan lakukan. Tetapi kalau ketika mendengarkan ceritanya dari pribadi tersebut, pernikahan yang dihadapi nggak mudah gitu loh. Iya. Maksud aku jangan kita itu, wis pokoknya aku nggak mau tahu lah. Pokoknya kamu kalau cerai masuk neraka. Gitu. Ya kita sebagai rohaniwan nggak harus sih. Memang solusi dari kita nggak harus. Tapi try to understand people's situation. Begitu. Oke. Sehingga ketika kita itu memberikan sebuah nasihat atau wejangan, itu muncul dari satu hati yang empati dan mengerti kondisinya. Jadi kalau seperti ini nggak empati dan don't try to put himself in that situation. Di situasi itu. Oke. Jadi saya bersyukur waktu itu dia catch up saya lewat WA dan akhirnya kita ngobrol. Saya bilang boleh nggak saya telepon? Akhirnya saya clarify banyak hal sama dia. Bahwa pendeta juga tidak selalu benar. Jadi saya juga mewakili pendeta tersebut, saya minta maaf. Sekalipun memang bukan dosa saya, tapi I think itu lebih meringankan kondisi yang bersangkutan. Begitu. Oke, ini pembukaan obrolan menarik sekali dan akan tambah seru di segmen berikutnya. Pastor. Sekarang khotbah itu kan ada di mana-mana ya. Maksud saya ada di sosial media, di YouTube banyak. Saya juga pernah dengerin khotbahnya Pak Albert di YouTube. Kita bisa pilih khotbah yang sesuai dengan situasi kita, kebutuhan kita. Dan banyak gereja juga yang sudah live streaming ibadahnya. Pertanyaan saya, apakah ibadah di gereja, gedung gereja itu masih relevan sekarang? Menurut saya sih iya ya. Kalau kita track back untuk melihat, jadi nanti saya coba jawab pertanyaan itu. Apakah gereja itu di tengah dunia online ini masih relevan nggak ya? Tapi kalau kita misalnya kembali ke Alkitab, konsep gereja itu yang berupa gedung itu apakah memang Alkitabiah? Nah, kalau kita lihat secara cepat saja, di dalam perjanjian lama, pertemuan umat dengan Tuhan itu nggak bisa dilakukan seperti sekarang kan? Jadi aku perkenalkan dulu istilah nabi sama imam. Nabi sama imam. Nabi itu Tuhan itu nggak bisa bicara langsung kepada umat. Melalui nabi. Perantaranya nabi, gitu. Jadi kalau Tuhan mau ngomong, Tuhan ngomong sama nabi, nabi ngomong sama umat. Nah umat ketika membawa suara mereka nggak bisa langsung direct to God. Tapi mereka butuh namanya priest atau imam. Yang ditunjuk. Makanya kalau mereka membawa kurban, mereka nggak bisa bakar sendiri. Nah, sebelum zaman Musa itu bisa dilakukan direct. Abraham, kayak Abraham, Yakub, Ayub, itu mereka pada waktu berdosa, mereka langsung bawa kurban. Tetapi pada waktu zamannya Musa itu sudah diatur. Secara khusus kaum Lewi lah yang
harus menata seluruh kebutuhan rohani itu. Nah, bangsa Israel itu kan keluar dari Mesir. Ya. Mereka dihukum 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Ya. Yang menjaga mereka adalah tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan dan tiang api itu berhenti, maka mereka harus membangun kemah suci, tabernakel. Di sanalah Allah berdiam. Ya. Terus kita bergeser dari sejak zaman Musa pindah ke zamannya Daud. Ya. Kehadiran Allah ditunjukkan lewat namanya tabut. Nah, lalu Daud itu karena cinta sama Tuhan, dia punya sebuah kerinduan. Tuhan, kayaknya sudah saatnya untuk ada sebuah tempat di mana Engkau bisa berdiam. Itu disebut Bait Allah. Tapi Tuhan Yahweh berkata nggak bisa karena tanganmu terlalu banyak darah. Makanya dia persiapkan logistiknya. Selama Daud itu hidup, dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun Bait Allah. Singkat cerita, Salomo yang mendirikannya dengan sangat megah sekali. Tetapi pada akhirnya dihancurkan karena bangsa Babel pada waktu itu menginvasi Israel. Nah, setelah itu beberapa Israel itu akan dibagi menjadi utara sama selatan. Selatan dibuang ke Babel dan yang utara itu dicampur dengan orang-orang sekitar. Orang-orang bangsa Asyur gitu. Nah, pada waktu sudah di Babel, mereka kan akhirnya merindukan balik Bait Allah. Akhirnya Bait Allah kedua itu dibangun. Yaitu lewat Zerubabel dan juga Nehemia yang Tuhan pakai. Nehemia itu membangun tembok kota. Ezra itu nanti membangun spiritualitas umat. Zerubabel lah nanti yang dipanggil untuk membangun Bait Allah kedua. Nah, akhirnya juga nanti berikutnya Bait Allah ketiga itu dibangun di zaman Herodes, zaman Perjanjian Baru. Ya. Nah, kita long story short, pada tahun 70 itu terjadi sebuah mungkin invasi dari Romawi. Di mana Jenderal Titus, yaitu putra dari Kaisar Vespasianus, itu menghancurkan Bait Allah yang didirikan oleh Herodes. Nah, pada waktu itu kalau kita membaca Kisah Para Rasul ya, murid-murid Yesus itu atau murid-murid yang disebut sebagai orang Kristen itu bertemunya di rumah-rumah, di rumah-rumah. Nah, mungkin orang zaman sekarang bilang, ya gereja rumah itu lebih alkitabiah karena dicatat kok sama Kisah Rasul kok. Nggak ada kok gedung zaman itu. Iya benar. Tetapi jangan lupa sejarah gereja sesudah itu, ketika Bait Allah dihancurkan, lalu sekarang rumah mana yang bisa nampung 100 orang? Kalau jumlah orang Kristen makin lama makin bertambah, bagaimana bisa menampung 100, 200, 500? Kalau ada rumah nampung 100, nampung 200 nggak? Nampung 500 nggak? Nampung 1000 nggak? Gitu. Nah, pada akhirnya gedung gereja lah yang quote and quote dipakai untuk bisa mengumpulkan banyak orang di sana. Nah, jadi aku kalau melihat sejarah adanya sebuah gedung gereja, itu pada dirinya sendiri tidak berdosa dan tidak menyalahi. Ini evolusi logistik ya, karena logistik kan. Ya, kalau aku lihatnya gitu sih. Tapi di Perjanjian Baru gereja itu perkumpulan kecil-kecil. Gereja itu sendiri kan sebenarnya artinya dari kata eklesia. Bagaimana ek dan kaleo. Bagaimana Tuhan memanggil keluar orang itu dari kegelapan menuju pada terangnya ajaib. Begitu, itu arti gereja. Gereja secara organisme. Tetapi kita juga nggak bisa memungkiri bahwa di negara-negara itu kan perlu adanya sebuah struktur, adanya sebuah hukum, yang dimana harus dipayungi. Nah, gereja sekarang tidak hanya organisme, tetapi juga organisasi. Begitu. Jadi kita perlu memahaminya karena yang namanya kalau istilahnya Kristen itu dilihatnya sebagai sebuah institusi, maka harus ada regulasinya gitu. Bukannya ini dibenarkan karena kita sudah mempraktekkan ini? Gedung gereja yang dimaksud. Gedung gereja dan organisasinya. Apakah ada? Ada, sebenarnya ada karena Alkitab menggunakan istilah-istilah penatua, elders. Jadi mungkin gambaran gerejanya tidak seperti sekarang. Misalnya bukan gereja di mall, bukan gereja yang sangat gedungnya megah sekali. Kalau kita ingat perjalanan Paulus waktu dia memberitakan Injil kan ada gereja di Efesus, ada gereja di Smyrna,
Gereja-gereja 7 gereja yang ada di Wahyu itu pun kan juga ditegur. Berarti bangunan gerejanya itu ada, cuma mungkin size-nya tidak sebesar sekarang. Tapi yang di-emphasize di Alkitab kan bukan bangunannya. Betul, Kan betul. perkumpulannya. Betul, Di mana betul. aja. Betul. Nggak besarnya, nggak kecilnya. Malah di Alkitab impresi saya kan gereja itu kecil. Betul. Nggak gede. Ya nggak ada sebenarnya, Alkitab pun sendiri tidak pernah juga memberikan larangan. Kan di rumah-rumah nggak ada larangan, tapi yang impresi yang ditulis di Alkitab kan kelompok-kelompok kecil. I don't think so. Tidak sepenuhnya itu semuanya mengarah ke sana. Karena misalnya ya di dalam kitab Wahyu pasal 3 itu gereja Laodikia kan ditegur. Ya. Itu gereja kaya. Oke. Itu gereja karena kota itu kota kaya. Oke. Gitu. Jadi bisa saya menduga, mungkin saya menduga ya. Iya. Bahwa gereja yang bersangkutan itu bukan gereja orang-orang yang garis bawah gitu. Oke. Orang-orang yang punya ekonomi yang mungkin middle up gitu. Jadi asumsi saya gereja Laodikia itu bukan gereja yang gereja rumah Kecil. aja, Mega tetapi gereja kayak gereja kaya lah. ya paling enggak dia punya uang lah gitu. Oke. Tapi lain sama gereja Smyrna. Gereja Smyrna itu dikatakan bahwa mereka gereja yang miskin, gereja yang kurang gitu. Oke. Jadi gereja Korintus misalnya, gereja Korintus itu adalah gereja yang sangat established, luar biasa. Tapi kita temukan bahwa gereja ini memiliki banyak sekali masalah. Makanya 1 dan 2 Korintus kita menemukan beragam masalah yang kita sampai pusing gitu. Maksudnya goyang-goyang kepala, kok bisa ya sampai kayak gitu. Bahkan orang dunia nggak melakukan dosa dari orang yang ada di dalam gereja gitu. Di tengah situasi kayak gitu, Paulus juga pernah menegur gereja Korintus yang pelit dalam memberi. Sementara gereja Makedonia yang miskin, di dalam 2 Korintus pasal 8, kamu belajar dari gereja miskin gitu. Berarti artinya bangunan gereja yang secara organisasi itu ada gitu. Oke. Di dalam history in the Bible ya. Jadi seharusnya gereja itu dijalankan sesuai dengan prinsip firman Tuhan, bukan prinsip perusahaan. Contoh misalnya, wah ini pelayan Tuhan ini kayaknya nggak mau ya untuk bisa align dengan kita punya aturan. Udahlah, kalau di company gimana? Pecat. Kita kan kalau di dalam gereja nggak bisa main sikat orang, semuanya volunteer kok. Oke. Maka pendekatan yang kita perlu lakukan nggak bisa kita. Nah saya biasanya kalau di gereja itu menekankan begini, kalau kita melayani Tuhan, jangan punya 2 motivasi. Apa? 1 motivasi transaksi. Oke. Oh saya lakukan ini supaya Tuhan kasih ini. Ya. Banyak orang begitu nggak sadar. Oh banyak. Aku pun dulu juga begitu. Aku juga. Atau yang kedua, pelayanan dengan motivasi yang terintimidasi. Oh kalau kamu nggak pelayanan, kamu akan dihukum. Ya masuk surga, nanti dikutuk, pekerjaanmu diambil gitu, gak sukses gitu. 2 ini yang terus kebanyakan manusia berdosa itu dimotivasi atau didorong sama ini. Harusnya gimana? Harusnya kita melayani Tuhan dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu melayani saya. Jadi apa pada waktu kita melayani Dia tergantung dari apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, bukan supaya kita mendapatkan perkenanan dari Dia. Karena Dia baik, karena Dia sudah. Karena Dia baik, karena Dia sudah mengasihi kita, karena Dia sudah mati buat kita. Harusnya itulah yang menjadi alasan terbesar kenapa saya melayani. Bukan untuk ini dan itu, dapat berkat, dapat kesembuhan itu, atau objektifnya. Exactly. Untuk jadi, diri kita sendiri. When we are running the church, we must use the Bible value gitu loh. Contoh lagi, misalnya ya udahlah, kalau jemaat yang miskin mah kita nggak usah pedulikan. Ada yang gitu? Ya ada lah. Mungkin tidak secara perkataan, tetapi treatment dari rohani tertentu kan matanya jeli toh. Orang kaya sama orang miskinnya kelihatan kadang somehow di dalam outfitnya. Wah, kalau orang kaya perlu dapat treatment khusus. Kalau orang miskin, ya udahlah nanti yang bawaanku lah yang ngurusin gitu. Kalau Bro Albert gimana? Aku layani semua kok. Orang kaya, orang miskin. Iya, aku layani semua. Enggak ada perbedaan. Enggak ada. Maksudnya gini loh, enggak ada perbedaan dalam pengertian. Bukan aku mengutamakan orang kaya mengurangi terhadap orang miskin, enggak. Oke. Tapi perbedaannya begini loh.
Kalau orang ini saya analoginya gini lah, sales. Ya. Sales kalau jual barang pendekatannya sama nggak? Pasti enggak. Iya, oke. Dia lihat dulu orangnya. Oh, orangnya kalau tipikalnya keras. Wah, kita harus tahu nih cara masuknya begini. Oh, kalau ada orang yang wah, kalau ketemu sama dia itu diras banget. Ya udah kamu ngomongnya berarti to the point. Tapi apakah semua customer itu dilayani dengan to the point? Enggak dong. Nah, dalam hal itu aku berbeda. Jadi aku lihat pribadi orang ini dimasukinya caranya gimana ya. Jadi sekali lagi kekayaan dari orang tersebut tidak membuat aku menahan untuk melayani dia atau enggak. Jadi kalau orang atau pendeta melayani orang kaya dan orang miskin dengan cara berbeda, bisa pakai alasan seperti ini kan? Karena tapi kan approach-nya berbeda. Nah, approach-nya berbeda, tapi bukan berarti gini, kalau orang miskin dimaki-maki. Oh, oke. Bukan gitu. Kalau jadi orang kaya didudukkan di depan, miskin nggak peduli lah kamu di mana, terserah. Kalau saya sih nggak pernah ya dalam konteks itu. Itu oke nggak? Kalau aku ada sih kan kalau orang gereja yang kalau ditanya ada nggak gereja gitu ada. Tapi praktik itu menurut Bro Albert gimana? Biasanya kan kita harus akui bahwa di dalam gereja ada sebuah acara di mana mengundang tamu. Ya kalau tamu ya kita itu secara etikanya kita taruh dia di depan. Kita nggak bicara tamu, bicara jemaat, dia kaya. Jemaat harusnya yang kaya, kalau saya ya silahkan. Kalau nyalami beda. Kalau yang wah lu Pak gimana? Iya, saya harus akui ada rohaniwan yang seperti itu. Ya semoga saya kalau pernah melakukan itu ya Tuhan ampuni saya. Kayaknya enggak bisa Bro Albert aja. Iya. Kayaknya aku pun mungkin juga begitu. Iya. Jadi somehow itu memang kita segen ya. Segen dengan orang-orang yang punya status tertentu. Tapi ya aku manusia yang nggak lepas dari kesalahan. Tapi kalau aku misalnya melakukannya, misalnya melayani mereka, aku berusaha untuk melayani semua setulusnya lah. Tidak membeda-bedakan status, ras, atau suku. Ya, jadi walaupun orang Kristen non Kristen juga ada. Ya. Oke, ini obrolan yang menarik dan transparan. Nggak ada tutup-tutupan ya, kita begini, kita nggak perfect, tapi kita mau belajar untuk menjadi seperti Yesus ya. Kalau orang bergereja di YouTube atau bergereja online, ada ke gereja tertentu tapi online, nggak datang ke gedung gereja ibadah bareng tapi di rumah secara online, gimana pendapatnya? Thank you. Ya, aku bersyukur ya pertanyaan ini muncul dan kita bisa bahas karena ini memang menjadi problem zaman sekarang after COVID terutama. Nggak tahu dokter pernah nggak dengar satu istilah gini? Kalau ke gereja mah kita cari Tuhan, jangan fokus sama manusia. Kalau kamu fokus sama manusianya ya kamu pasti kecewa gitu loh. Kamu harus fokus sama Tuhan. Nah menurut saya kalimat ini tuh separuh benar ya. Nah sebenarnya pada waktu kita ke gereja fokusnya bukan hanya berbicara membangun relasi sama Tuhan. Kalau kita ngomongnya itu ya kita fokusnya sama Tuhan lah, nggak usah fokus sama manusianya. Ya nggak heran makanya keluarlah orang-orang Kristen yang YouTubean, membangun kerohaniannya ya YouTube aja. Tapi seharusnya pada waktu kita datang ke gereja yang diadres bukan hanya membangun relasi dengan Tuhan, tapi juga relasi horizontal antar sesama. Jadi maka dari itu gereja juga harus menyediakan satu tempat komunitas yang sehat, bukan komunitas yang toksik. Iya, oke. Jadi kalau misalnya gereja itu hanya menekankan soal relasi dengan Tuhannya tanpa relasi dengan sesamanya, menurut saya itu gerejanya pincang mengajarkan. Begitu. Pertanyaan ya, relasi dengan sesama itu kan nggak harus di gereja, di pekerjaan, di rumah, di community bisa. Betul, saya setuju. Jadi apakah relasi itu harus ada harus di gereja? Jawabannya memang enggak. Tetapi ketika kita itu ingin bertumbuh, Tuhan itu menggunakan sarana komunal. Salah satunya adalah gereja. Iya. Gitu, salah satunya. Salah satunya. Jadi saya cara pikirnya sekarang begini. Setelah kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Iya.
apa yang menjadi kerinduan Tuhan harusnya kerinduan kita, betul nggak? Oke. Apa yang menjadi kebencian Tuhan menjadi kebencian kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini, apakah Tuhan mencintai gereja? Jawabannya iya. Apakah Tuhan menghendaki kita bertumbuh melalui komunal di mana ini sesama orang Kristen? Jawabannya iya. Sekarang misalnya di pekerjaan, banyak kerjaan yang bisa dilakukan online. Kita bisa komunikasi lewat Zoom tanpa harus meeting onsite. Ya. Apakah relationship seperti itu yang secara online, tetap ngobrol tapi secara online, itu bisa dikatakan bisa mereplace datang ke gereja atau relasi dengan secara onsite? Pengalaman saya ini melayani di 2 platform itu. Ya. Melayani saya khotbah juga secara Zoom, tapi juga khotbah secara online. Secara onsite maksudnya. Apakah ada perbedaan? Of course berbeda, sangat berbeda banget. Dokter kalau misalnya ya pernah pasti memberikan seminar secara online sama secara onsite beda enggak? Beda. Tapi saya suka yang online. Nggak dredeg. Kita ya kalau misalnya saya juga di gereja ya pernah besuk secara online. Ya saya merasa bisa nggak sih? Bisa, tetapi ada keterbatasan tertentu. Iya. Kalau misalnya saya melihat ya kalau kita melakukan komsel kelompok kecil itu secara online, wis gak basa-basi langsung to the point, jebret gitu. Online. Kalau online. Oke. Jadi kebayang nggak kalau kita lagi makan nih, itu di sana makan ramen, saya nasi goreng, yang kamera lainnya makan nasi penyet. Tapi sama kayak kita nggak merasakan kehangatan gitu loh. Missingnya kehangatan. Tetapi ketika kita bertemu secara onsite, di sanalah ada yang diadres lebih. Tapi esensinya yang mana? Dua-duanya menurut saya tahu. Kan ada pengajaran, tapi sekaligus ada persekutuan. Nah itulah yang pingin. Kan esensinya persekutuan. Caranya kan ya bisa begini, bisa begitu. Bisa online, bisa onsite. Betul, caranya bisa dua-duanya, bisa online, bisa onsite. Tapi ada pro and cons. Pro and cons. Cuma kalau onsite kita merasa lebih connect gitu. Lebih dekat gitu. Iya. Tapi kalau bisa menular juga kalau COVID. Makanya kalau sakit di rumah. Oke. Kalau kalian punya komentar atau pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Oke, bro. Ibrani 10:25. Ini tentang ibadah. Saya bacakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya mau tanya lagi berdasarkan konteks ini, apa definisi dari pertemuan ibadah? Pertemuan ibadah ya saya rasa ya bisa didefinisikan ya di dalam suasana ibadah, di dalam suasana persekutuan. Itu ya jangan dihindarkan gitu. Oke, misalnya ya, seorang aktif dalam persekutuan tapi nggak di gereja, di kafe, atau persekutuan yang nggak di bawah gereja, atau banyak gereja jadi satu. Ya ada gereja ini, gereja A, gereja B, Oikumene, tapi nggak di bawah payung satu gereja. Apakah ini bisa dikatakan ibadah? Bisa. Ibadah itu ya ketika sama-sama kita hadir untuk punya sebuah purpose yang jelas, yaitu untuk membangun relasi sama Tuhan dan membangun komunikasi atau persekutuan dengan sesama. Oke. Nah, bedanya persekutuan sama perkumpulan itu kan beda. Kalau perkumpulan itu biasanya menyatukan hobi atau minat. Perkumpulan. Ya. Tetapi kalau yang namanya persekutuan harusnya sama-sama dipakai untuk dengan sebuah kesadaran membangun relasi dengan Tuhan dan membangun relasi dengan sesama.
Oke, jadi tujuannya membangun relasi dengan Tuhan dan membangun relasi dengan sesama. Bisa dilakukan di settingnya kafe. Ada kan banyak sekarang pertemuan-pertemuan ibadah di kafe. Ya di kafe, di tempat bioskop bahkan Di ada. rumah. Nah, di rumah. Di tempat bioskop, di restoran. Ya. Apakah ini bentuk gereja zaman now? Apakah ada tren ke arah situ? Setahu saya ya. Biasanya kalau yang dikatakan namanya persekutuan itu kan dilakukannya itu kan di luar hari Minggu ya. Iya. Hari Minggu itu biasanya kan ibadah umum. Di mana seperti yang tadi saya bilang bahwa gedung gereja itu kan dipakai untuk bisa menampung lebih banyak orang. Kalau di persekutuan rumah-rumah itu kan menampungnya lebih sedikit orang. Dan kan tidak maksudnya gini, kalau di rumah-rumah misalnya satu gereja punya komselnya ada 100, dia pakai 100 rumah, kan berarti ada 100 pemimpin. Iya. Agak sedikit berbeda kan kalau misalnya sama-sama kumpul di gereja 100 ada 200 jemaat gitu, yang khotbah kan beda. Iya. Yang menyampaikan firman Tuhan kan beda. Jadi ibarat line chef ya line masakan gitulah. Jadi menurut saya gereja itu tetap diperlukan karena dia adalah satu tempat yang bisa menampung banyak orang, melebihi rumah. Oke. Tapi itu kan logistik doang. Hah? Gereja kan bisa kecil juga, kan nggak harus gede. Betul. Gereja Cuma kan kalau misalnya gereja kecil Gereja kecil satu pemimpin, cell group leader kan juga nggak apa-apa pemimpin. sih. Menurut saya nggak apa-apa. Itu juga bisa dikatakan sebuah gereja. Dan maksudnya Ibrani 10 ayat 25 tidak memang mengatakan bahwa kamu jangan menghindarkan pertemuan gereja, pertemuan ibadah kan. Ibadah. Jadi menurut saya Yang juga nggak ibadah itu masalah. kan termasuk pertemuan ibadah. Yang jangan dihindarkan, jangan menghindari pertemuan ibadah. Betul. Termasuk ya pertemuan seperti itu. Iya. Pertanyaanku, apakah pertemuan ibadah seperti persekutuan oikumene atau persekutuan di kafe itu bisa replace pertemuan ibadah di gereja, atau itu sama? You can do ibadah di persekutuan oikumene, gak perlu ke gereja. Kalau ditanya apakah bisa replace, ya bisa. Bisa. Tapi gini, saya melihat ada sebuah kepentingan yang lebih greater purpose adalah kita itu perlu tertanam di satu gereja. Oke. Karena harusnya gereja yang baik itu kan memiliki sebuah kurikulum pembelajaran. Lah kalau kita itu berjemaatnya sebentar di sini, sebentar di sono, jadi kita kayak nggak terstruktur begitu. Enggak, kalau di satu tempat aja, di kafe A tiap minggu dan ada struktur. Oh, Gimana? Nggak apa-apa menurut saya. Jadi nggak bergantung. Poin saya bukan bergantung pada gereja berupa gedung yang ada salibnya, enggak. Iya, oke. Tapi kalau memang gereja tersebut adalah gereja kafe, sebutlah gereja kafe gitu loh. Tempatnya di mana? Di kafe A. Ya nggak apa-apa. Monggo. Ya. Oke. Kalau Bro Albert punya jemaat, Ya. terus jemaatnya ke gerejanya Bro Albert, tapi nggak seberapa involve gitu ya. Tapi dia juga ke persekutuan Tempat lain. Oikumena, tempat lain, melayani dengan giat. Gimana kira-kira? Kalau saya gini, saya pasti kalau ketemu dengan orang itu ya saya tanya, gimana kamu sudah berjemaat di tempat saya kan segini, gimana aktivitasmu? Oh iya saya banyak melayani di Oikumene persekutuan ini. Oh ya udah. Ya saya nggak maksa dia apa sih. Enggak. Ya udah. Enggak. Ya as long as kamu bertumbuh di sana, you can grow, you can invest your talent there. Ya nggak apa-apa, jadi berkat lah buat tempat lain, ya nggak masalah sih saya. Feel happy for him. Feel gitu. happy. Itu kan analoginya persis sama. Dan seorang Albert Kurniawan yang juga diundang sama gereja lain untuk berkhotbah. Apakah itu menjadi masalah? Menjadi masalah bagi saya ya. Sebagai lead pastor, kalau saya lebih banyak khotbah di luar daripada khotbah di dalam, Gereja. itu menurut saya masalah karena saya harusnya memberi makan domba saya lebih banyak daripada dombanya orang lain kan gitu. Tetapi kalau yang bersangkutan memang Tuhan pakai dia di tempat yang lain, ya nggak apa-apa. Kemarin kurang lebih 1 minggu yang lalu lah, nggak sampai 1 minggu, saya ketemu dengan satu orang, talent musiknya luar biasa. Dia melayani
minggu ini di gereja A, minggu depan gereja B, minggu depan gereja C, minggu Iya, depan gereja D. Iya. Aku Oke. bilang, kamu lebih baik cari satu gereja supaya kamu bisa bertumbuh. Oke. Kita itu bukan pemain cabutan, bukan pemain freelance yang harus terus melayani semua gereja. Enggak. Kita ini terbatas kok. Iya. Kamu carilah gereja yang kepadanya kamu bisa percaya dan kamu bertumbuh di sana, gitu loh. Bertumbuh secara rohani, karaktermu berubah. Kamu dibawa semakin serupa dengan Kristus. Lah gereja yang seperti ini kamu patut consider untuk kamu stay di sana. Karena Sorry ya, talentnya apa? talentnya dia main musik, Main musik. apapun Oke. musiknya. Jadi dia pindah-pindah gereja, main musik. Main musik. Di setiap gereja yang dipindah itu langsung main musik gitu. Main musik. Oke. Sakti. Jadi orangnya sakti banget. Iya, Tapi aku bilang sayang kerohanianmu. Oke. Pertumbuhan rohani itu lebih penting daripada pelayanan yang kita kerjakan, gitu. Ada penyanyi rohani yang nggak bergereja tapi ke gereja di mana dia diundang keliling. Ada pendeta kayak gitu nggak? Ada. Nggak bergereja tapi dia cuman keliling. Ada. Ada lah. Ini oke nggak? Menurut aku enggak sih. Enggak sehat buat rohani dia. Enggak sehat. Karena akhirnya kan kayak kejar tayang. Kalau saya sih gini ya. Semua kembali pada hati. Pada hati. Karena Tuhan lihatnya bukan aktivitinya. Oke. Bukan how much you do for God. Oke. Tapi how do you do that for God. Bagaimana kamu lakukan itu buat Tuhan. Bukan seberapa banyak yang kamu lakukan buat Tuhan. Oke. Karena kalau kita melakukan itu semua, ternyata dalam hati kita ada satu berhala. Aku misalnya contoh aku seorang preacher lah. Aku mau khotbah di banyak tempat. Iya. Ketika diadres sama diriku, kenapa? Kenapa kamu mau lakukan itu? Kalau jawabannya adalah ya supaya orang tahu Albert Kurniawan ini siapa. Ya berarti kan apa yang aku lakukan itu sedang menselebrasi berhalaku, gitu loh. Jadi kembali ke motivasi. Jadi orang tersebut, kalau pendeta tersebut khotbah di banyak gereja, tetapi dia tidak stay di dalam satu gereja, ya kita patut address. Oke. Saya ajak untuk teman-teman yang mungkin nonton video ini ya, silakan coba bertanya, mengintrospeksi motivasinya apa, gitu. Memang kita harus sering-sering mengintrospeksi. Iya. Tapi aku mau tanya pertanyaan yang mungkin gak seberapa related dengan ini, lebih pribadi ya. Ya. Sebagai seorang pendeta, kalau saya sebagai jemaat, saya mendengarkan firman Tuhan, duduk di gereja mendengarkan firman Tuhan, itu saya dapat something gitu ya. Kalau sebagai pendeta kan lebih banyak memberikan daripada mendengarkan. Itu ada kan pendeta yang tiap minggu khotbah tapi dia tidak pernah mendengarkan. Kalau Bro Albert sendiri gimana? Kalau saya memang membatasi diri ya dok ya. Jadi saya contoh lah kayak bulan ini lah ya, ini. Saya itu kan ada 5 minggu, 5 hari minggu ya. 5 kali minggu, saya itu sekali karena tugas dari sinode, saya harus keluar. Berkhotbah di gereja saya yang lain gitulah. Bukan denominasi, maksudnya brand gerejanya di tempat lain, di kota lain. Nah satu lagi itu saya ambil cuti, terus saya pelayanan di gereja lain. Jadi saya sendiri membatasi diri saya, supaya saya itu lebih banyak di jemaat daripada di gereja lain, begitu. Di jemaat tapi nggak khotbah? Nggak khotbah. Jadi khotbah kadang saya akan atur itu 1 bulan 1 kali atau 2 kali. Dan gitu. Itu penting ya? Dan penting, karena kan saya sebagai lead pastor ya harus lebih banyak memberi makan. Nah sisanya. Kalau khotbah terus? Kalau khotbah terus, ada kok teman saya yang khotbah terus juga ada. Do you feel drain? Kasih memberi kalau drain iyalah. Maksudnya capek ya, capek. Pasti capek. Soalnya kalau siapin khotbah itu kan capek otak. Iya. Jadi capek nggak capek. Tetapi apakah kehabisan tenaga? Jawabannya enggak. Karena kan kita misalnya kita mengisi diri dengan baca buku, kita dengarkan podcast, kita juga belajar dari khotbah orang lain di weekdays kita, tidak di hari Minggu kan gitu.
Tapi kalau gerejanya gede, jemaatnya bertumbuh, terus nggak capek ya? Kan ada preacher yang mega church, persembahannya gede, khotbah tiap minggu. Tapi nggak tahu ya kalau di gereja saya misalnya khotbah tiap minggu, saya kan maksudnya gini, nggak dapat love gift lebih sih, karena kami sudah diberikan kan tunjangan, sudah mengcover itu. Enggak, saya enggak gitu. Iya, tetapi ada memang setahu saya sih ya, kalau misalnya biasanya lead pastor dia khotbah misalnya 1 bulan bisa 4 kali, ada kan teman saya juga lakukan itu. Menurut saya dia lakukan dengan tanggung jawab sih. Gitu. Iya. Oke. Jadi, yang penting sebenarnya hati. Sebenarnya hati. Iya. Karena saya juga bisa gini sih, saya sebagai lead pastor banyak khotbah di tempat saya sendiri, tetapi ternyata saya itu sedang memberi makan berhala, saya ya bisa. Berhala yang terselubung nggak diketahui ya. Betul. Makanya perlu introspeksi. Betul. Perlu introspeksi. Secara reguler, betul. Oke. Betul. Oke, ini obrolan yang seru dan relevan, pertanyaan-pertanyaan yang sering kita tanyakan tapi nggak tahu mau tanya kemana. Dan saya percaya, yakin bahwa ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan, tentang gereja, tentang pendeta, dan nggak tahu mau tanya di mana. Anda bisa tulis di kolom komentar. Pastor, ada orang yang suka pindah-pindah gereja, nggak cocok di sini, pindah sana, dan gereja itu di treat seperti restoran. Kalau makanannya enak, servisnya enak, datang lagi. Kalau nggak enak, pindah ke tempat lain. Kalau makanannya lezat, kita kasih tahu orang, ayo datang bareng-bareng gitu ya. Kalau gereja ini mirip-mirip juga ya. Tapi bukan kelezatan makanan, tapi kepuasan rohani. Kepuasan rohani, apakah kebutuhan rohanimu terpenuhi? Kalau tidak, ya pindah gereja seperti pindah restoran. Dan dari sudut pandang seorang pastor, gembala, bagaimana menyikapi hal ini kalau ada jemaat yang attitude-nya seperti ini? Oke. Saya akan tanya sebenarnya begini ya, kenapa kok kamu pindah? Ya. Itu satu. Yang kedua, kenapa kamu pindah-pindah? Itu dua hal yang beda ya. Pindah sama pindah-pindah. Kalau pindah-pindah hobi. Ya pindah ini kan berarti ada reason. Nah, reason itu yang kita coba address. Oke. Nah, kalau dia misalnya jemaat saya, kenapa kamu pindah? Kan dia pasti akan memberikan kritikan terhadap gereja saya. Oh gini. Oh oke. Ya saya kalau bisa mengclarify, saya kadang itu takut kalau mengclarify. Kenapa? Dipikirnya saya defensif gitu loh, nggak mau terima masukan. Sebenarnya ya itu yang kadang saya perlu clarify lebih dalam, sebenarnya reason kamu itu legit, valid atau enggak gitu. Oke. Nah tapi kalau dia penyakitnya adalah pindah-pindah, nah aku juga perlu address apa, kenapa gitu. Nah kalau misalnya dia mau pindah gereja ya dengan alasan yang legit, nah saya biasanya minta ada 2 hal utama dan 3 hal support yang kamu perlu consider dari gereja tersebut. Saya bahkan bilang begini, kalau kamu mau pindah nih ya, pernah nih ada anak muda datang, dia bawa pacarnya gereja A, si laki gereja B. Ya kalian terus mau gimana? Kalau menikah minggu 1, minggu 2 gereja A, minggu 3, minggu 4 gereja B. Masa kayak gitu? Enggak loh, harusnya enggak. Aku bilang, coba kamu yang cowok, coba stay di gereja A 3 bulan. Aku bilang 3 bulan. 3 bulan itu kan berarti 3 kali 4 minggu. Jadi 12 minggu. Kamu bisa melihat gereja itu seperti apa. Setelah 3 bulan kamu pindah ke gereja B. Supaya fair, baru putuskan. Jadi saya itu kasih ada 5 paling nggak filter yang harus dipertimbangkan ketika kamu akan pindah satu gereja. Jadi ini 2 hal utama, 3 ini support. Yang 2 utama nggak boleh dikompromikan. Apa? Pertama, ajaran. Jadi aku selalu bilang gini, gereja itu nggak ada yang sempurna, tapi make sure bukan ajarannya yang nggak sempurna.
Jadi jangan sampai caranya nggak sempurna. Bukan ajarannya. Ajarannya itu nggak maksudnya kembali ke ajarannya harus Alkitabiah. Alkitabiah, exactly. Bukan comot-comot ayat ya. Iya. Karena comot-comot ayat itu bagi aku bukan back to the Bible, bukan Alkitabiah. Itu dia. Tapi nggak sesat tuh itu. Kalau comot-comot ayat, tidak sesat mungkin secara the whole pengajaran. Tetapi menurut aku dia sedang merusak ayat itu. Contoh lah. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, aku banyak nih tanya pertanyaan ini. Semuanya itu apa? Ya. Terus dijawab banyak orang Kristen, ya semuanya itu apa saja. Kondo, mobil, uang tambah banyak, rumah tambah banyak. Interpretasinya yang sesat. Iya. Maksudnya itu dikotbahkan. Oh, oke. Lah, apakah itu ajarannya benar? Jawaban aku enggak benar loh. Kalau itu semuanya itu dikatakan itu. Oke. Makanya balik ke pengajaran. Pengajaran. Nah, pengajaran itu aku kasih ABCDE-nya. Ya. Pengajaran itu kamu harus lihat apakah gereja tersebut itu percaya Alkitab firman Allah enggak. Oke. Yang kedua, melihat Yesus ini siapa? Apakah manusia dan Tuhan atau cuma salah satunya? Kalau salah satunya berarti sesat itu. Yang ketiga, gereja itu percaya enggak Tritunggal? Oke. Yang keempat, apakah gereja itu mengajarkan keselamatan lewat perbuatan baik atau lewat anugerah? Empat ini nggak bisa kompromi menurut aku. Once kompromi, itu gereja sesat. Oke, ulang lagi. Nomor satu, percaya Alkitab firman Allah nggak? Oke. So far aku nggak pernah temukan gereja yang tidak percaya Alkitab itu firman Allah, kecuali yang nyeleneh lah. Gereja yang aku umumnya tidak akan mengakui Alkitab itu firman Allah. Ya. Nomor dua, Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. So far aku tahu ya mengakui Tritunggal. Yang ketiga, Yesus itu Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Ya, ini juga aku nggak pernah. Yang salah yang apa? Tuhan aja atau manusia aja atau salah satu bukan Tuhan dan manusia. Yang benar Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Kalau dia cuma Tuhan bukan manusia, itu bukan Yesus yang kayaknya dimaksud saksi Yehova Yesus itu manusia. Yes, exactly. Makanya dia gereja sesat. Oke. Terus Bidat sebutannya. Yang keempat itu keselamatan lewat perbuatan baik atau lewat anugerah. Nah, kalau ini dikhotbahkan iya, tapi prakteknya kadang-kadang enggak seperti itu. Makanya perlu consider. Kadang gini, kalau kekristenan itu kebanyakan ya keselamatan itu anugerah plus. Ya. Anugerah plus perbuatan baik. Perbuatan baiknya ini banyak. Pelayanan, baca Alkitab, gitu. Ya itu sama seperti yang tadi kan. Kita melayani, kita berbuat baik karena atau supaya. Karena atau supaya. Harusnya karena atau supaya kan perbedaannya itu kan. Betul. Kita diselamatkan karena perbuatan baik. Kan banyak orang yang berpikir seperti ini tanpa disadari. Iya. Aku pun juga berpikir begitu dulu. Gini, jadi mungkin cara addressnya adalah melihat lead pastornya khotbah. Apakah itu terlihat jelas nggak sih? Gitu. Dia menekankan nggak bahwa kamu itu bisa diselamatkan oleh Tuhan dari hukuman dosa itu dengan cara anugerah plus pelayanan. Nah, perlu diadres. Yang kedua, coba cari tahu gereja itu statement of faith-nya apa. Dari sana akan kelihatan tuh. Nah, kalau gereja itu jangan jelas nih mengatakan bagi kami keselamatan itu lewat anugerah dalam Yesus ditambah pelayanan. Ya kita sudah tahu. Ya kamu nggak perlu lagi untuk explore lebih dalam. Tak rasa nggak? Apa ada yang seperti itu? Nggak tahu. So far aku nggak pernah. Yang aku temukan adalah ya kita diselamatkan karena anugerah. Tapi yang dituntut oleh orang-orang adalah perbuatan baik.
untuk Biasanya supaya kamu itu- bisa ini Biasanya bukan keselamatannya, tetapi mendapatkan berkat. untuk mendapatkan berkat. Kamu harus lakukan perbuatan baik. Nah itu Dalam keselamatanmu kamu harus tunjukkan dengan perbuatan baik kayak gitu. keselamatanmu harus ditunjukkan. Itu benar loh. Perbuatan baik kita itu adalah bukti kita sudah bukti. Oke. bukti kita sudah diselamatkan, tapi bukan syarat. Bukan untuk membeli keselamatan. Iya. Jadi dua hal yang perlu dibedakan, berkat sama keselamatan kan. Keselamatan ini kan berbicara bagaimana nanti kehidupan life after death. Itu yang bicara soal keselamatan kan. Ya, Lah kalau saya mendapatkan keselamatan itu dengan cara perbuatan baik, yaitu kita perlu consider Ya, bahwa gereja itu oke. tidak perlu kita ikuti. Itu yang nomor 4 ya. itu. Ha. Empat Berkaitan ya, cuma ajaran empat ya, ya? ini satu A B C D. Ya, oke. Yang kedua, menurut aku yang perlu dipertimbangkan, kan tadi aku bilang 2 utama 3 support ya. Yang kedua itu adalah kepemimpinan yang transparan dan bersedia dikoreksi. Nah, kenapa aku masukkan ini sebagai nomor 2 dan utama? Menurut aku kalau ada sebuah gereja ya yang punya sistem itu check and balance-nya nggak baik. Misalnya lead pastornya itu punya kekuasaan mutlak. Ya. Nah ini kan ya once kalau lead pastor itu lagi ngawur, lagi ngaco gitu, ya bisa dispute kan. Iya. Lah kalau dia itu menjadi satu istilahnya pribadi yang mutlak, nggak ada yang bisa ganggu dia, ya siap-siap gereja itu akan mengalami sebuah dispute, cepat atau lambat, gitu. Oke, banyak kita ini. Kita perlu consider loh ya. Lah kalau sang lead pastor itu sudah dikasih tahu berulang kali, you gini loh, ini gini loh, ini gini loh. Tapi biasanya nggak ada yang kasih tahu, nggak berani. Kita perlu consider. Kalau aku sih ya, aku memasukkan poin 2 ini menjadi poin yang patut kita pertimbangkan. Oke. Karena bisa terjadi banyak kesalahan. Dan tidak ada yang mengoreksi atau tidak mau dikoreksi. Ya, begitu. Tidak ada otoritas yang bisa mengoreksi. Ya. Oke. Kecuali dia membangun sistem di mana dia juga bisa siap dikoreksi. Itu Gak banyak orang bisa begini. Itu 2 utama ya. 3 yang support itu yang patut kita consider adalah visi misinya jelas nggak? Oke. Kalau misalnya visi misinya misalnya gereja yang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya bisa membangun gedung yang lebih besar. Ya, kamu consider aja, kamu cukup oke nggak dengan gereja yang punya visi misi seperti itu? Oke. Ya, yang keempat. Tapi kayak gitu belum tentu salah ya? Atau red flags? Sebenarnya kalau bagi aku sih visi misinya itu kalau nggak kembali kepada prinsip atau value Alkitab ya menurut saya salah lah. Iya. Salah. Tapi kalau kamu bangun mau gereja megah masa nggak sesuai dengan prinsip Alkitab? Apa yang dilanggar? Sekali lagi motif sih. Motif. Jadi membangun gereja itu pada dirinya sendiri nggak salah. Kayak Daud membangun bait Allah yang megah. Makanya yang diadres itu motivasi. Motivasinya. Motivasinya bukan visinya. Tapi bukan visinya secara lahiriah, tapi kenapa visi ini bisa muncul hatinya, gitu. berangkat dari hati yang seperti apa. Gitu loh. Okay. Kadang kan manusia itu bisa gini, yang keluar dari mulut itu indah sekali, benar sekali. Coba adres hati gitu. Jadi walaupun visinya bukan membangun gereja yang megah, misalnya visinya untuk misi, untuk menolong orang yang kekurangan, tapi kalau hatinya, motifnya salah, untuk foto-foto, untuk publikasi, itu kan benar kan? Good point. Benar kan? Nggak hanya bangun gereja yang megah, pun kalau motivasinya benar, it's okay. It's okay. Tapi kalau misalnya tadi kebalik ya, ini menarik nih. Visi misinya benar, tapi motifnya salah. Ya, motifnya salah. Ya. Menurut saya itu lebih mending daripada visi misinya salah dan motifnya salah. Tinggal kalau visi misinya sudah benar secara Alkitab nih ya, tapi motifnya salah, ya kita yang terus perlu koreksi diri. Oke. Gitu kan. Makanya gereja ini dirunning bukan sama satu orang. Tapi harus sama seluruh jemaat. Ya. Ya, itu ketiga. Keempat,
kita lihat komunitasnya ini mau komunitas yang belajar nggak sih, gitu. Aku pakai bisa kata mau ya. Dielaborate. Belajar apa? Belajar firman Tuhan maksudnya, belajar. Jadi saya banyak ketemu begini loh. Ada beberapa jemaat nomor 1, nomor 2-nya itu mereka lolos. Dalam artian kan ajarannya oke, kepemimpinannya oke. Tetapi ketika masuk di nomor 4 ini, komunitas gereja ini nggak punya komunitas. Aku ini perlu bertumbuh dalam komunitas. Maksudnya komunitas itu nggak ada kelompok kecil, tidak ada sistem pemuritannya. Ya kamu patut consider kok. Oke. Karena kamu bertumbuhnya misalnya aku butuh kelompok. Gereja ini nggak punya. Gitu. Apa bertumbuhnya harus melalui kelompok kecil? Datang setiap minggu ikut ibadah nggak cukup? Menurut saya enggak. Karena kita perlu untuk bersama-sama bertumbuh itu di dalam kelompok. Kelompok kecil itu apa? Untuk apa? Untuk saling membagi hidup. Ayat firman Tuhan kan bilang gini, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Lah bagaimana kita mau belajar soal namanya mengampuni, tapi kita tidak pernah berelasi dengan orang lain. Berelasi dengan orang lain kan nggak harus di gereja. Kan bisa di pekerjaan, bisa di rumah juga. Betul, tapi gini, kalau sesama dengan orang gereja kan kita bisa saling didoakan. Oke. Doain dong, aku di tempat kerjaanku nih, aku stres banget nih. Bos aku galak. Aku punya kolik juga, aduh nggak bisa diatur. Teman-teman tolong doain ya. Nah itu kan kita belajar memperhatikan. Nah sementara kalau kita misalnya nih, kalau bicara memang saya setuju dengan perkataan dokter bahwa ya kalau yang diadres cuma relasi, ya itu bisa dicari di tempat lain kok. Di tempat lain. Ya. Betul, karena kita apalagi pekerjaan kita itu berhubungan dengan orang. Tetapi yang diadres kan bukan itunya, bukan cuma sekadar relasi, tetapi bagaimana ada sebuah tempat yang saling menguatkan. Kita ini kan manusia yang nggak lepas dari pergumulan. Lah kalau kita mengalami pergumulan, kita sudah cerita sama istri, kita sudah cerita sama suami, kan bisa langsung cerita sama pastor. Bisa, tetapi itu termasuk? Bisa termasuk. Saya sering dapat quote and quote jadi tempat sampah untuk jemaat untuk dia akhirnya menyampaikan unek-unek dia, nggak apa-apa. Tetapi kan gini, pastor juga waktu kan terbatas. Tetapi kalau kamu punya satu komunitas, satu kelompok misalnya 5. Iya. Misalnya sebutlah ya, misalnya Albert Kurniawan, terus ada A, B, C, D, 5 ya, berlima. Nah terus waktu aku misalnya dalam pelayanan, aduh teman-teman aku berat banget, si A datang. Pastor, aku doain ya supaya Tuhan kuatin. Si B, Pastor, gimana? Ada yang saya bisa bantu enggak, Pastor? Bukankah itu menguatkan kita? Melayani dan dilayani. Iya, saling melayani. Saling melayani, saling memperhatikan. Ketika si B lagi sakit, saya yang datang. Kamu gimana? Bukankah itu sangat fruitful banget gitu? Iya. Oke, jadi kalau berjemaat di gereja jangan cuman mau dilayani, juga melayani, saling melayani. Saling melayani. Kelima, poin terakhir itu adalah menurut saya sistem pelayanan yang diberlakukan. Misalnya gereja tertentu misalnya lah ya, membuka pelayanan itu hanya untuk orang-orang yang punya jabatan tertentu atau kekayaan tertentu. Nah itu kan menurut saya agak something yang perlu Masa ada gitu? Ya gak tahu. Gak tahu. Nah itu yang patut dipertimbangkan. Harusnya kan pelayanan itu kan bisa diakses semua orang kan. Ya memang ada beberapa pelayanan itu yang bergantung sama talenta ada. Misalnya piano. Aku nggak bisa main piano, aku mau main piano. Ya nggak bisa gitulah. Tapi nggak berhubungan dengan sosial ekonomi. Sosial maksudnya. Nah, apakah ada gereja yang gitu? Ya, aku nggak tahu. Kan bisa kayaknya kalau tertulis nggak ada, tapi secara praktek mungkin aja. Kan ada beberapa misalnya mungkin jemaat yang mengeluh, aku mau pindah lah dari gereja itulah. Kenapa? Aku ini loh sudah berjemaat misalnya 6-7 tahun, tapi aku mau pelayanan loh susah banget, gak bisa. Misalnya bahkan sampai pelayanan yang paling mudah level kesulitannya, misalnya asyir gitu loh.
aduh susah banget. Ya kita kebanyakan the other way around. Gereja cari pelayan, nggak ada yang mau melayani. Iya. Tapi ada Kalau nggak? yang mau melayani sampai ditolak-tolak itu kok kayaknya nggak tahu. Ada beneran ada? Ada sih, ada. Karena dia misalnya memberikan sebuah requirement yang sulit, tapi itu baik. Dalam artian itu misalnya memberikan, kalau kamu mau masuk pelayanan, kamu harus ikutin kelas ini. Ikut kelas ini, selesai ini. Terus habis itu kamu harus ada mentoring. Setelah itu baru kamu masuk. Bukankah itu bagus? Ya bagus. Tapi maksud aku dari sisi yang satunya, kalau ada yang melakukan sistem pelayanan itu dengan cara yang tidak baik, dengan value yang tidak baik, gitu. Kriterianya kriteria diskriminasi gitu maksudnya? Ya, diskriminasi. Ya, oke. Contoh ya, misalnya aku Chinese, yang bukan Chinese nggak boleh pelayanan. Dan menurut aku itu kan nggak alkitabiah toh. Iya benar. Wah, tuh pastor saya ditolak gara-gara saya bukan ras itu. Lah menurut aku itu keliru gitu loh. Kita perlu consider. Tapi kalau gereja itu memberikan kualifikasi untuk melayani Tuhan itu ditaruh di standar yang tinggi, menurut aku bagus. Iya. Supaya sebenarnya isu yang terjadi adalah jangan sampai gereja itu memanfaatkan tenaga kamu, gitu. Makanya kamu perlu dipersiapkan dalam kelas. Alright. Tanpa sadar banyak gereja, pendeta, dan bahkan jemaat, ini saya bilang jemaat termasuk saya sendiri, sedang berlomba-lomba menjadi Tuhan. Tuhan berhala. Diri sendiri jadi berhala, gerejanya jadi berhala, pendetanya sendiri jadi berhala. Sedang berlomba-lomba mau disembah dalam tanda kutip. Pokoknya senternya saya, senternya pendeta, senternya gereja. Selain Tuhan, minta ditinggikan, minta diagungkan. Dan ini adalah dosa yang dimulai sejak di Taman Eden. Manusia selalu tergoda untuk menggantikan posisi Tuhan. Benar. Sejak di Taman Eden, Adam dan Hawa berdosa karena mau jadi seperti Tuhan. Salah satunya. Kalau mau dibahas nanti lebih menarik itu nanti. Dan gereja ingin menguasai, pendeta ingin dikagumi, dan jemaat ingin dipuaskan. Dan ironisnya saat kita berkata kita menyembah Tuhan, kita justru membangun Tuhan-Tuhan palsu di dalam hidup kita yang bukan Tuhan yang sejati. Itu yang seringkali kita sembah, secara sadar atau tidak. Benar ya? Kalau Pak Albert sendiri gimana? What is berhala yang saya belajar di belajar tentang Lea sama Rachel. Lea istrinya Yakub yang tidak dicintai. Dia berusaha untuk mendapatkan cintanya Yakub. Berusaha segala macam. Salah satunya adalah anak, memakai anak. Kalau dia mulai dari anak pertama Ruben, dia bilang kalau Yakub sudah aku kasih anak ini, suamiku akan cinta kepadaku, kayak gitu-gitulah. Sampai anak pertama, kedua, ketiga, Yakub jadi berhalanya Lea. Sampai anak keempat Yehuda, dia tidak ngomong tentang Yakub sama sekali. Tuhan sudah cukup. Tuhan jadi Tuhan. Kelihatannya Lea sudah bertobat kan. Tapi kita baca di pasal berikutnya tidak, tetap aja siklus itu tetap. Jadi kesimpulan saya, siklus berhala ini akan tetap terjadi di dalam hidup kita, orang Kristen, baik jemaat atau pendeta, siapapun. Kita sadar atau tidak, kita fighting dengan berhala-berhala kita karena nature manusia itu seperti itu. Kita ingin jadi berhala. Walaupun kita menyembah Tuhan, kadang-kadang kita tidak sadar, slipped out.
balik lagi kita sendiri jadi berhala, kita jadi pusat, bukannya Tuhan. Pergumulan Pak Albert bagaimana dalam sekitar ini? Saya harus akui bahwa setiap kita itu harus terus tiap hari bergumul dengan diri kita, karena kita ini orang berdosa. John Calvin itu bilang bahwa hati ini itu adalah pabrik berhala. Bukan hanya tiap hari, tapi pabriknya, factory of idols. Jadi kita memang harus perangi tiap hari, harus perangi tiap hari. Jadi kalau tadi kembali ya perkataan dokter yang pertama, ada pendeta yang mengkultuskan dirinya, menganggap diri sama dengan Tuhan. Ya dia akan secara sadar atau tidak sadar. Nah, sadar atau tidak sadar. Ya dia nanti akan mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Tuhan kok. Once again, manusia itu kan tertarik sama sesuatu yang megah, sesuatu yang spektakuler, heboh, luar biasa. Dikagumi, dia punya mobil ini, dia punya itu, gerejanya segini besar. Once again kan nanti akhir dari semuanya itu, Tuhan kan nanti datang sama, dia akan pulang sama Tuhan. Dan Tuhan tanya, what do you do? What have you done with my son Jesus Christ? Misalnya gitu. Karena Tuhan itu kan nggak tertarik dengan activity, Tuhan tertarik dengan hati, gitu kan. Jadi Tuhan akan address pada waktu kamu membangun seluruh kerajaan itu, kamu membangun pelayananmu seperti itu. Tuhan tahu nggak dengan motivasi seperti apa? Tuhan tahu, gitu. Sang penilai terakhir itu bukan manusia, tetapi Tuhan itu sendiri. Maka kan nggak heran Matius pasal 7 itu mengatakan, jadi ayat 21 sampai 23, tapi sebelumnya itu dikatakan apa? Kamu harus hati-hati sama serigala berbulu domba. Jadi konteksnya itu sudah mengatakan adalah orang Kristen palsu. Terus ayat 21 bilang gini, bukankah aku bersuruh Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga? Tapi Tuhan Yesus katakan enggak, mereka melakukan kehendak-Ku. Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku sudah menyembuhkan, melakukan mujizat demi namamu? Nah, 3 ini ya. Satu lagi tadi bernubuat. Terus mengusir setan, melakukan mujizat. 3 ini hal yang baik nggak? Baik. Di mata manusia baik. Rohani ya. Tapi perkataan Tuhan Yesus mengatakan, enyalah daripadaku engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah kenal kamu. Tapi belum tentu benar, bisa sesat. Jadi artinya gini loh, 3 ini Tuhan bisa pakai untuk menolong orang lain. Tapi ternyata yang dipakai Tuhan itu alat yang tidak berkenan di hatinya. Bisa nggak? Ya bisa. Yudas dipakai Tuhan kok, ya kan? Dalam rencana keselamatan. Tapi dia adalah alat yang tidak berkenan. Makanya kita ini berdoa ya supaya saya menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan itu bisa pakai semua kok. Apapun dia bisa pakai untuk membawa orang itu balik. Sekarang pertanyaannya adalah, kamu itu alat di tangan Tuhan yang berkenan di hatinya atau enggak? Itu loh. Atau kamu itu sebenarnya alat yang numpang lewat tok, atau tambah memanipulasi Tuhan. Itu loh. Nah, Tuhan kan katakan, enyalah daripadaku engkau sekalian pembuat kejahatan. Loh, Tuhan ini kan baik. Mas, orang yang sakit sembuh, baik dok. Ya baik. Orang yang kerasukan sembuh, baik kan? Baik. Orang yang dari nggak jelas jadi jelas. Nubuat yang aku maksud di sana itu bukan nubuat yang menceritakan masa depan ya, tetapi membuat sesuatu yang nggak jelas jadi jelas. Pengajaran lah. Bukankah itu baik? Baik. Tapi kenapa Tuhan bilang jahat? Pada waktu aku mempelajari teks itu, apapun yang kamu lakukan tidak sesuai dengan kehendak Dia, di mata Tuhan itu jahat kok. Sekalipun di mata manusia itu baik. Orang-orang ini berarti yang mengadres hatinya tidak dibangun dari satu pengenalan akan Tuhan. Secara singkat ya, gimana kita bisa tahu kalau yang kita lakukan ini berkenan di hati Tuhan atau enggak? Filternya apa? Pada waktu kita tahu motivasi kita sih. Motivasi kita. Yang tahu cuman kita sendiri. Sama Tuhan. Ya, kita sama Tuhan. Kita sama Tuhan. Gampang nggak lihat motivasi? Apa ini bisa
terkaburkan dengan hal-hal yang lain, melihat motivasi sendiri. Menurut aku nggak bisa dengan kekuatan sendiri ya. Makanya Roh Kudus yang membuka mata kita. Ya, Yohanes 16 itu bilang gini, kehadiran penolong lain itu akan menginsafkan kamu akan dosa, oke. akan penghakiman dan akan kebenaran. Ya, Nah, kita ini kan manusia yang hidupnya dalam daging. Sekalipun kita diselamatkan ya. ya, Kita butuh Allah Roh Kudus untuk menerangi hati kita. oke. Supaya kita ini realize, kamu salah. Wah Tuhan, sorry. Tanpa Roh Kudus dalam hati kita, nggak mungkin kita taat. Jangankan mungkin taat, nggak mungkin kita sadar. Roh Kudus yang ringan. Pengalaman pribadiku ya, nggak gampang untuk lihat atau introspeksi motivasi. Kadang-kadang yang kita lakukan tuh baik, tapi motivasi yang salah dikit itu nggak bisa kita nggak bisa sadar dengan mudah. Aku kasih contoh hidupku. Aku seorang surgeon kan, orthopedic surgeon, lakukan bedah. Kalau semua berjalan dengan baik, aku sangat bersyukur, happy. Dan kepuasan hidupku itu tergantung dengan keberhasilan. Secara tidak sadar, aku tidak sadar itu begitu. Jadi kalau ada ketidakberhasilan di hidupku, itu aku merasa something wrong with me. Ada hubunganku yang nggak baik sama Tuhan. Mungkin aku nggak baca Alkitab, nggak doa, nggak melayani, nggak tulus, nggak gini. Dan aku mencoba untuk memperbaiki semua ini yang aku pikir nggak benar untuk membeli keberhasilan dengan perbuatan baik, bahkan untuk membeli keselamatan dengan perbuatan baik. Ini kan sesuatu yang aku lakukan bertahun-tahun. Aku merasa ini ya fine, Alkitabiah. Sampai suatu hari aku sadar bahwa aku itu cuma memanipulasi Tuhan, memanipulasi Tuhan untuk kepentingan diriku sendiri. Yang ingin tak puaskan adalah diriku, bukan Tuhan. Aku ingin memuaskan berhalaku untuk mencapai keberhasilan, bukan Tuhan. Aku baru sadar. Dan tak rasa banyak orang seperti itu yang gak sadar bahwa senternya itu diri sendiri, berhalanya diri sendiri, bukan. Dia gak nyembah Tuhan. Tuhan cuma aksesori. Yang disembah diri sendiri. Itu aku lah. Kalau aku boleh tanggapi ya, justru aku melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hatinya dokter. Sampai realize kan. Iya. Dulu aku kalau flashback ya, melihat hidupku dulu sebelum mengenal Tuhan sampai sekarang mengenal Tuhan. Mungkin kalau bicara Albert Kurniawan 20 tahun yang lalu, bagi aku definisi dosa itu ya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak melukai orang. Itu. Tapi sekarang pengertian dosa kita lebih dalam. Tuhan, kalau aku lakukan everything good, tapi motivasiku salah. Aku tetap sama bajingannya, sama pembunuh. Jadi kan pengertian dosa kita lebih deep. Pertanyaannya, kok kita bisa punya pengertian yang seperti itu? Roh Kudus. Ya. Roh Kudus. Menurut saya pun juga dalam tahap yang Tuhan, aku ini sebenarnya bukan pelayan yang sempurna. Ternyata selama ini aku menselebrasi berhalaku. Ya. Sampai Tuhan itu celikkan ketika berjumpa dengan Injil, Tuhan celikkan. Injil. Hatimu itu tidak benar. Nah, jadi makin melihat betapa besarnya anugerah Tuhan. Wih Tuhan, aku yang gak benar ini kok Tuhan pakai ya. Iya. Makanya aku makin memahami kata-kata Paulus. Dulu dia waktu pertama kali diselamatkan dia bilang gini,
di antara orang yang di antara orang-orang percaya aku ini yang paling berdosa. Pertama dia ngomong itu dari antara murid-murid Yesus, aku ini paling berdosa. Bener nggak? Bener, karena dia yang membunuh paling banyak di antara 11 murid lainnya kan. Iya. Masuk akal. Terus dia ngomong gini, di antara orang-orang kudus aku paling berdosa. Mulai lebay nggak? Lebay banget. Iya. Ada nggak mantan pembunuh yang akhirnya berubah jadi orang percaya? Ada. Yang lebih sadis dari Paulus ada nggak? Mungkin ada. Ya ini mulai lebay. Tapi waktu di akhir hidupnya Paulus bilang gini, di antara semua orang berdosa, aku ini yang paling berdosa. Lebay nggak? Kita kalau mau ngomong lah, Hitler sama Paulus, lebih dosa mana sih? Di mata manusia lebih dosa Hitler. Hitler belum lahir. Tapi Paulus ngomong, aku yang paling berdosa. Artinya apa? Makin dia berelasi dengan Tuhan, dia makin sensitif melihat dosa. Itulah Injil. Itulah kerjaan Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita makin merasakan dosa itu bukan lagi berbicara melukai orang. Tapi pada waktu aku melakukan hal baik dengan motivasi yang keliru, itu sama menjijikannya dengan seorang pembunuh. Iya. Oke, makanya Injil itu yang membuka hatiku. Liberating us. Iya. Exactly. Banyak Injil-Injil yang versi-versi Injil yang aku pernah dengar yang menurutku sebenarnya bukan Injil. Jadi aku recently mendengar versi Injil yang benar-benar Injil. Untuk refleks kecermin bagi diriku kalau aku ini begini ya. Terus kalau keselamatan itu karena anugerah bukan karena perbuatan baik. Aku dulu itu percaya keselamatan aku harus berbuat baik supaya diselamatkan. Keselamatan adalah anugerah seperti yang kita sudah discuss itu tadi. Jadi kita nggak sombong lah, nggak sombong, nggak merasa paling hebat, nggak menghakimi orang lain, nggak mau berusaha untuk jadi seperti Yesus. Walaupun kita nggak akan bisa jadi seperti Yesus, kita nggak akan bisa memberikan kasih yang sempurna. Tapi at least kita berusaha ini karena Tuhan Yesus sudah baik buat kita. Nah, itu Injil yang benar. Kita harus tahu belajar tentang Injil yang benar. Jangan belajar tentang Injil yang salah, gospel yang salah. Oke, tapi terima kasih banyak Bro Albert untuk waktunya. Sama-sama. Ini obrolan yang santai tapi mengena, dan semoga ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua termasuk diri saya dan Bro Albert. Kalau ada take home message singkat, berapa kata, berapa kalimat, silahkan. Saya mau ajak kita sama-sama ya teman-teman untuk mari kita bangun kekristenan kita atas dasar saya mengasihi Tuhan, bukan karena saya itu akan mendapatkan ini itu, atau bukan karena saya itu nanti akan dapat hukuman ini dan itu. Tetapi ketika kita datang ke gereja, mari kita belajar untuk mengasihi Dia. Jadi banyak dari kita mungkin berpikir saya beribadah sama Tuhan, saya melakukan pelayanan ini supaya ingin mendapatkan sesuatu. Mari kita ubah semua motivasi kita. Kita lakukan karena kita mengasihi Dia, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Oke, jadi saya ulang lagi, kita melakukan karena Dia sudah melakukan banyak buat kita. Oke. Bagi semua sahabat-sahabat yang nonton podcast ini, saya ucapkan terima kasih. Kalau kalian punya pertanyaan, punya unek-unek, komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sayangnya kita harus akhiri obrolan kita sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya Dr. Tony Setiobudi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.